Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari, Angkatan 5, Kelompok 4. Saya, Sezra Aldila STRGZ dan teman saya Firmansa Aliwardana SPD. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan pengalaman kami dalam mengikuti Latsar CPNS tahun 2021 secara blended learning. Blended learning merupakan pelatihan terpadu yang mengkombinasikan antara metode klasikal dan metode distance learning. Dalam blended learning terdapat 3 jenis metode seperti pelatihan mandiri, distance learning, dan pembelajaran klasikal. Metode pembelajaran blended learning merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN dalam mengantisipasi perkembangan kondisi yang ada selama pandemi COVID-19, khususnya terkait penyelenggaraan pelatihan dasar yang perlu disesuaikan. Adapun metode yang digunakan pada blended learning yang pertama yaitu metode belajar mandiri atau MOOC. MOOC atau Massive Open Online Course yaitu suatu aplikasi yang disediakan oleh LAN RI untuk pelatihan mandiri secara daring dalam rangka persiapan latihan dasar atau Latsar CPNS yang akan dilaksanakan secara blended learning. Pada metode ini, peserta Latsar CPNS diminta untuk melakukan belajar mandiri dengan modul-modul yang sudah tersedia di aplikasi MOOC. Selain belajar di modul, kita juga akan diminta untuk mengumpulkan trofi sebanyak-banyaknya yang merupakan suatu penilaian sikap dan perilaku dalam mengikuti Latsar. Setelah itu, di akhir tahap, kita akan diminta untuk melakukan evaluasi, yang mana ini akan menentukan seberapa jauh kita memahami materi yang disajikan per agenda. Metode yang kedua yaitu distance learning. Distance learning atau e-learning merupakan bentuk pendidikan di mana unsur-unsur utama termasuk terpisahnya guru dan siswa secara fisik selama pengajaran dan penggunaan berbagai teknologi untuk memfasilitasi komunikasi siswa antara guru dan siswa antara siswa. Pada metode ini akan belajar bersama dengan Widya Iswara sebagai pengampu materi. Metode pembelajaran ini memanfaatkan media Zoom. Di tahap ini, peserta Latsar sudah paham akan materi yang telah dipelajari sebelumnya di MOOC. Selain belajar dengan Widya Iswara, peserta juga diberikan penugasan mengenai materi per agendanya. Tahap selanjutnya yaitu aktualisasi. Pada tahap ini, peserta Latsar akan mengimplementasikan hasil belajarnya selama MOOC dan distance learning di instansinya masing-masing dengan mengutamakan nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai aneka. Tahap yang terakhir yaitu tahap klasikal. Pada tahap ini dilakukan secara tatap muka, akan ada pelatihan jasmani dan seminar rancangan aktualisasi. Dari pengalaman yang telah didapatkan pada saat mengikuti Latsar dan dikaitkan dengan agenda 2, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan agenda 2, yaitu nilai aneka. Kita dituntut untuk disiplin, dibuktikan dengan mengikuti Zoom sesuai jadwal dan tepat waktu, mengumpulkan tugas individu maupun kelompok tepat waktu. Ini merupakan penerapan dari nilai aneka yaitu anti korupsi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita diminta untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ini merupakan penerapan nilai aneka yaitu nasionalisme. Sebelum memulai pembelajaran, kita juga diminta untuk melakukan penghormatan kepada Widya Iswara. Ini merupakan penerapan nilai aneka yaitu etika publik. Pada saat kegiatan belajar mengajar, peserta berpakaian sopan dan rapi. Ini merupakan penerapan nilai aneka etika publik. Mendengarkan Widya Iswara dalam menyampaikan materi, tidak boleh mencela ketika mau ke toilet meminta izin. Ini merupakan penerapan nilai aneka yaitu etika publik. Menghargai pendapat teman dan Widya Iswara pada saat berdiskusi, ini merupakan penerapan nilai aneka yaitu nasionalisme. Berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini merupakan penerapan nilai nasionalisme. Mengerjakan tugas yang diberikan Widya Iswara secara bertanggung jawab, ini merupakan penilaian akuntabilitas. Mengerjakan tugas dengan kelompok dapat menciptakan musyawarah mufakat, ini merupakan penerapan penilaian nasionalisme. Bertanya kepada Widya Iswara dengan ramah dan sopan mengenai kendala dan mengerjakan tugas, ini merupakan penerapan nilai aneka etika publik. Mengerjakan tugas Widya Iswara dengan aplikasi Android, PC ataupun laptop yang dapat menghasilkan sebuah tugas yang inovatif. Contohnya pembuatan video pembelajaran dengan memadukan antara gambar dan suara. Selain itu, peserta diminta untuk mempublikasikan tugas di media sosial. Sebagai
media informasi pembelajaran. Ini merupakan nilai aneka, yaitu komitmen mutu. Selama pengerjaan tugas, peserta tidak perlu menggunakan printer dan mencetak tugas, cukup mengirimkan lewat laman LMS, sehingga tugas bisa langsung dikoreksi oleh Widya Iswara. Ini merupakan penerapan nilai komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien. Selain materi dari pengajar, peserta dapat langsung mengakses materi dari MOOC. Ini juga penerapan nilai komitmen mutu. Hemat sumber daya, contohnya hanya satu panitia untuk satu kelompok, supaya sumber daya manusia yang lain bisa digunakan untuk kelompok lain. Ini merupakan nilai komitmen mutu, yaitu efisien. Selain itu, dalam pelaksanaan Latsar ini ada beberapa hal yang belum memenuhi harapan, yaitu peserta Latsar masih ada yang terlambat masuk ke aplikasi Zoom. Peserta Latsar masih ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Karena waktu pengumpulan tugas yang terlalu singkat, membuat pengerjaan tugas menjadi kurang maksimal. Di sini kita dituntut untuk pandai mengatur waktu yang ada. Karena metode yang digunakan adalah metode pembelajaran jarak jauh atau online, yang membutuhkan akses internet yang bagus, membuat para peserta terkadang mengalami kesulitan dalam hal jaringan ataupun listrik mati. Saran yang bisa disampaikan yaitu agar peserta Latsar lebih disiplin waktu dalam mengikuti Latsar, menambah waktu pengerjaan tugas, membuat variasi kegiatan agar tidak monoton. Misalnya ada selingan hiburan pada saat proses belajar, sehingga kegiatan belajar lebih menyenangkan. Itulah pengalaman kami mengikuti Latsar CPNS tahun 2021. Banyak hal yang dapat kita ambil dari kegiatan Latsar ini. Salah satunya yaitu kita dapat menerapkan nilai-nilai ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.